SD kesatuan itu lebih mementingkan nilai proses dibandingkan nilai akhir. Penekanannya yang pertama kepada budi pekerti dulu. Apabila budi pekerti anak sudah baik, penekanan apapun pasti akan mudah kepada anak-anak. Karena cara pengajaran zaman dulu dan zaman sekarang berbeda. Karena setiap anak itu dari yang sekarang zaman anak milenial itu sangat jauh beda dengan anak yang dulu. Zaman sekarang itu anak-anak mungkin lebih susah untuk menulis karena mereka lebih senang melihat gadget, makanya kita semakin kesini akan semakin mengembangkan dengan adanya e-learning dan mereka bisa online. Jadi pelajarannya bukan hanya bisa belajar di sekolah tapi bisa take home test, sehingga anak itu tidak terpaku belajar di sekolah, dimanapun dia berada bisa belajar, yang penting harus bisa koneksi internet. Guru itu hanya sebagai fasilitator di sekolah, jadi silahkan kembangkan. Seperti misalnya di SD Kesatuan ada beberapa ekskul yang bisa membangun kreativitas anak. Anak silahkan memilih sendiri, kita hanya memberikan fasilitas di Kesatuan sekitar hampir ada 20 jenis ekskul. Nah, anak itu akan memilih sendiri, mereka bakatnya ada di mana. Kalau kreatif, dalam pembelajaran itu mereka ada presentasi-presentasi. Misal ada belajar kelompoknya, ada presentasi sehingga bisa sharing. Di situ mereka belajar, selain belajar kreatif bisa bertukar pikiran dengan yang lainnya. Selain bisa mandiri, belajar berani, di situ bisa dikembangkan. Sekolah kami lah sekolah yang membentuk karakter siswa dan siswi di sini dan membentuk bagaimana menjadi seorang pemimpin di masanya yang akan datang. Mereka harus menghadapi tantangan era globalisasi industri 4.0. Nah, apabila seseorang tidak sanggup menghadapi industri 4.0 ini, mungkin mereka akan tertinggalan, left behind dibanding sama yang lain. Apabila mempunyai putra dan putri siswa SD, silahkan bergabung dengan SD Kesatuan. Kami siap mencetak seorang pemimpin di masa yang akan datang dan membentuk karakter yang sangat baik di masa yang akan datang. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar dan tamu undangan di Zoom Meeting hari ini dalam webinar Mendidik Anak dengan Hati di Masa Pandemik. Bersama saya Melva Nomika sebagai pembawa acara hari ini. Baik, hadirin sekalian, saya akan membacakan rangkaian acara hari ini. Yang pertama adalah opening yang sedang berlangsung. Yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Kesatuan. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Kelima, sambutan dari Yayasan Kesatuan. Keenam, video profil Sekolah Kesatuan Bogor. Yang ketujuh adalah pemaparan webinar Mendidik Anak dengan Hati di Masa Pandemik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kesembilan ada info merchandise dan kemudian penutup. Diinfokan juga kepada para hadirin untuk mengisi e-survei untuk mendapatkan e-sertifikat. Baik, sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Kesatuan. Kepada para hadirin dimohon untuk menyesuaikan posisi kamera masing-masing.
Tuhan lambang jaya, lambang perguruanku, pengabdian yang terkandung bagi nusa dan bangsa, berkat hikmat Pancasila, falsafah bangsa kita. Mari kita junjung tinggi tujuan hidup kita. Wahai kawan putra putri, kobarkan semangatmu untuk mengejar cita-cita negara kita. Baik, Sekolah Kesatuan Bogor merupakan sekolah swasta nasional yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Dan acara ini akan dibuka dengan doa bersama yang diwakilkan oleh Ibu Dede Zaitun SAG untuk agama Islam dan Ibu Ruth Anjar Surjani untuk agama Kristen. Kepada Ibu Dede dan Ibu Ruth Anjar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat sehat bagi kita semua. Sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama menundukkan hati dan kepala, mengangkat kedua tangan. Bagi yang muslim, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa jalikal karim wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya Rahman, Zat yang Maha Pengasih, syukur kami panjatkan atas segala limpahan nikmat-Mu kepada kami. Jadikan kami termasuk golongan hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Rahim, karena sayang-Mu, Engkau beri kami kesehatan dan untuk thalabul ilmi pada hari ini. Lancarkan, mudahkan, dan berikanlah manfaat serta keberkahan. Wahai Zat yang Maha Pandai, jadikan kami orang tua yang bisa menata hati untuk mendidik anak-anak generasi penerus kami, sehingga anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, alim, fakih, cerdas, dan berakhlakul karim. Ya Latif, berikanlah anak-anak kami kelembutan hati agar bisa menerima dan menyerap ilmu. Ya Roza, tambahkan nikmat ilmu, hidayah, kesehatan, rezeki bagi kami, bagi orang-orang terdekat kami, para pemimpin kami, dan orang yang bekerja sama dengan kami, serta orang-orang yang berusaha berjalan di jalan kebaikan. Wahai Zat yang Maha Melindungi, Ya Muhaimin, berikan keselamatan untuk kami, sekolah-sekolah kami, usaha-usaha kami, dan negara kami. Jauhkan dari segala mara bahaya, agar terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memimpin agama Kristen. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan hari ini memberi kami tubuh yang sehat sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan hari baru yang Tuhan curahkan untuk setiap
setiap kami. Kami bersyukur juga buat perlindungan Tuhan yang luar biasa buat kami pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga demi keluarga. Kami bersyukur kesehatan juga Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih, kami saat ini juga mau bersyukur buat acara yang boleh ada saat ini, webinar yang diadakan untuk boleh kami sebagai pendidik, sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami dengan hati yang penuh kasih. Biarlah kasih yang Tuhan berikan bagi setiap kami dapat kami curahkan, dapat kami nyatakan untuk kami boleh sabar, boleh diberi hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh mendidik anak-anak yang Tuhan sudah percayakan buat setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan di masa pandemi ini, biarlah Kau memberi kami setiap orang tua, setiap pendidik untuk bertindak bijaksana dalam mendidik setiap anak-anak yang sudah ada menjadi tanggung jawab kami Tuhan, dan anak-anak pun memiliki hati, memiliki kasih yang dari Tuhan juga, sehingga ada kesatuan hati untuk kami boleh sama-sama saling mengucap syukur apapun yang boleh terjadi dalam keadaan ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk webinar hari ini. Kami mohon Kau menolong setiap acara ini dari awal ke tengah hingga akhir, buat setiap pembicara, buat setiap orang-orang yang sudah Tuhan beri tanggung jawab untuk boleh mengelola semua webinar ini. Tuhan beri setiap kami Tuhan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih, kami mohon pimpinan dari awal ke tengah hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Dede dan Ibu Ruth Anjar. Selanjutnya adalah kata sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, tapi sebelumnya saya mohon maaf kepada para hadirin sekalian. Hari ini Bapak Haji Fahrudin SPD berhalangan, tidak dapat hadir sehingga akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Maman Suherman MPD. Pada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT bahwa pada pagi hari ini Sekolah Kesatuan bisa menyelenggarakan webinar pendidikan dengan tema mendidik anak dengan hati di masa pandemi. Terlebih dahulu permohonan maaf dari Pak Kadisdik yang sedihnya beliau akan hadir, namun karena ada tugas mendadak maka menugaskan kepada saya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, aplaus yang luar biasa, sangat-sangat memberikan apresiasi kepada Yayasan Kesatuan yang turut andil dalam dunia pendidikan untuk memajukan anak bangsa di masa yang akan datang. Tentunya pembelajaran di masa COVID ini banyak hal yang kita lalui, banyak dinamika pengelolaan kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan di muka bumi di dunia ini sama menghadapi masa pandemi. Di masa pandemi yang dimulai dari bulan Maret hingga saat ini, tentunya berdasarkan data WHO secara global di dunia, kasus COVID-19 mendapat atau mencapai 30 juta dengan angka kematian 1 juta jiwa kurang lebih. Pun di Indonesia, data dari Kemenkes sudah lebih dari 250.000 yang terpapar dengan angka kematian 10.000 jiwa kurang lebih. Nah, oleh karena itu dampak dari berbagai hal yang dihubungkan dengan pandemi COVID-19 bagi dunia pendidikan termasuk di Indonesia, Kota Bogor juga termasuk Sekolah Kesatuan yang berpikir positif untuk kemajuan pendidikan di tanah air ini. Banyak kebijakan yang sudah kita lakukan baik dari Kemendikbud, provinsi sampai pun ke Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor, pun sekolah-sekolah yang ada di tanah air ini termasuk Sekolah Kesatuan. Hal-hal yang lain, inovasi, kreativitas masing-masing guru dan sekolah-sekolah ini banyak dilakukan di tanah air termasuk juga di Kota Bogor. Sehingga menghasilkan program pembelajaran dengan model pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah juga banyak dilakukan untuk pembelajaran di masa pandemi COVID ini, yang dilakukan oleh pemerintah pusat misalnya dengan bantuan kuota. Kemudian Kota Bogor salah satunya adalah mengadakan RW-net di setiap RW
diadakan pusat-pusat pembelajaran bagi siswa, terutama bagi yang orang tua atau siswa yang tidak memiliki gawai. Selanjutnya Bapak Ibu, kendala-kendala yang dihadapi dalam masa COVID untuk pembelajaran baik PJJ ataupun belajar dari rumah bagi siswa, banyak yang sudah dirasakan hal-hal yang positif ataupun negatifnya. Seperti salah satu contoh di Tangerang, salah satu siswa kelas 1 SD hingga meninggal dunia. Ini mungkin karena kekurang pahaman, terutama bagi masyarakat kelas ekonomi bawah, kurang paham, kurang sadar, kurang kesabaran. Sehingga ada yang memplesetkan guru melaksanakan pembelajaran dengan daring, PJJ, siswa belajar di rumah, malah orang tua menjadi darting. Nah, oleh karena itu, banyak juga hasil penelitian yang dilakukan mulai dari Cina hingga Jepang termasuk di kita. Ini di Cina saja di Hubei menunjukkan tanda-tanda tekanan emosional. Ada 22% mengalami gejala depresi dan 18,9% mengalami kecemasan. Pun di Jepang, hasil serupa 72% merasakan stres. Nah, tentunya kita sebagai manusia yang sangat mulia, ciptaan makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta, bila dilihat dari berbagai multi agama, kita sebagai manusia yang diciptakan paling mulia di muka bumi ini, sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh, salah satu contoh fungsi orang tua, pasangan suami istri. Ada 3 hal penting selain menafkahi, kemudian bagaimana juga kita bisa berteduh, bisa tidur. Ya, orang Sunda bilang ngimahan lah. Kemudian yang paling penting saat ini adalah mendidik. Itu 3 fungsi utama. Nah, oleh karena itu tidak bisa begitu saja dilepaskan bahwa pendidikan di masa COVID ini diserahkan semuanya kepada sekolah atau guru. Tentunya ada 3 kegiatan pendidikan yang sudah kita kenal, pendidikan di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. 3 hal ini saling berkaitan dan tidak boleh terpisahkan. Nah, dari 3 hal ini di masa COVID tentunya adalah dalam hal mendidik baik PJJ ataupun belajar dari rumah, kaitannya orang tua dengan guru. Nah, menurut saya hal yang paling pas dalam pendidikan di era COVID ini dengan mengembangkan program parenting, yaitu program kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Semua program yang ada di sekolah disosialisasikan pada orang tua, sehingga tidak ada alasan orang tua tidak mendukung program yang ada di sekolah, termasuk program kurikulum darurat di masa pandemi ini. Nah, karenanya program parenting ini ada 3 hal pokok. Salah satunya adalah misalnya tentang nourism, bagaimana anak-anak asupan gizi dengan baik, terutama di masa pandemi. Yang paling kita jaga adalah bagaimana keselamatan dan kesehatan anak-anak di masa pandemi. Dan tentunya didukung dengan nourism, dengan asupan gizi. Yang kedua, protecting. Bagaimana orang tua dan sekolah bisa memprotek hal-hal yang kurang baik, terutama dalam masa milenial. Di era global ini, perkembangan IT cukup meningkat drastis, yaitu dengan bagaimana anak-anak usia dini pun sudah bisa membuka situs-situs yang tidak baik. Ini harus diprotek oleh kita. Budaya yang tidak baik, yang mengalir deras dari dunia lain, dunia barat, ini harus kita protek, disesuaikan dengan budaya kita sebagai orang timur. Kemudian yang ketiga, yaitu yang paling penting, yaitu program guiding di program parenting ini. Program guiding ini sangat penting ketika orang tua juga tidak terlepas harus membimbing anak-anaknya kita belajar di rumah, terutama bagi siswa baru kelas 1 di SD, kemudian kelas 7 di SMP, dan di SMA. Nah, oleh karena itu, peran orang tua ini tidak bisa lepas ketika di pembelajaran di era pandemi COVID ini. Sehingga guru melakukan pembelajaran dari rumah, kemudian orang tua bisa membimbing. Nah, bagaimana kita juga membuat anak-anak bisa pembelajaran di era COVID ini dengan PJJ-nya atau BDR-nya merasa tertantang, kemudian nyaman dan tidak bosan. Insya Allah guru-guru itu selalu diadakan pelatihan yang dilakukan oleh dinas, oleh gugus, oleh MGMP, bagaimana mereka berkreativitas, bagaimana berinovasi, sehingga anak-anak mudah-mudahan tidak jenuh. Semakin diminimalisir lah hal-hal yang menyebabkan anak jenuh. Dan bagaimana kita bisa mendidik dengan hati. Nah, tentunya
kita harus sadar bahwa anak-anak itu adalah titipan Sang Ilahi yang harus dibesarkan dengan berbagai hal, dengan pendidikan karakternya, dengan pendidikan lingkungan hidupnya, dengan bagaimana mereka bisa menguasai secara akademik, dengan berbagai multi kemampuan anak, karakter, kepribadian yang hebat dilandasi oleh iman dan takwa. Itu barangkali kalau kita coba lihat ke belakang atau merefleksi, fungsi kita sebagai orang tua di rumah itu harus sabar, harus telaten, harus sadar bahwa anak kita adalah sebagai generasi penerus bangsa ini, perjuangan para pejuang bangsa ini yang harus kita jaga, kita rawat, kita tindak lanjuti, mereka bisa melaksanakan pendidikan dengan baik, termasuk di era COVID. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan dalam arahan dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para hadirin yang saya hormati. Atas nama Yayasan Kesatuan, Bu Moderator, boleh saya confirm apakah ini giliran saya? Pak Joko, saya tidak bisa mendengar suara dari sana. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Ya. Selamat pagi para hadirin yang saya hormati. Atas nama Yayasan Kesatuan, saya Mewita Budi Harsana sekarang ini mengajak para hadirin untuk berpartisipasi dalam webinar mendidik anak dengan hati di masa pandemik ini. Sekolah Kesatuan mengadakan hal ini karena mempertimbangkan keadaan saat ini di mana COVID-19 di Indonesia sudah menginfeksi sekitar 650.000 orang yang positif. Dengan angka kematian mendekati 20.000 jiwa as of kemarin 18 Desember 2020. Jadi untuk itulah Yayasan masih mempertimbangkan apakah pembelajaran jarak jauh PJJ masih harus dilanjutkan atau tidak. Sementara itu kita melihat tadi Pak Maman sudah mengatakan bahwa PJJ ini berdampak pada seluruh anggota keluarga, baik orang tua maupun anak mengalami hari-hari yang panjang di rumah. Sudah kurang lebih 10 bulan kita mengalami hal ini, dan tidak dapat disangkal bahwa ada rasa bosan dan jenuh yang mudah menimbulkan stres. Stres sebetulnya merupakan respon normal tubuh ketika terjadi tekanan mental pada seseorang. Namun, stres yang berkelanjutan sering berhubungan dengan munculnya depresi yang ditandai dengan rasa cemas dan khawatir yang berlebihan, mood swing, gampang marah, sulit konsentrasi, dan perilaku kompulsif. Tindakan spontan tanpa dipikir dulu, termasuk pemukulan kepada anak. Dampak pandemik yang lebih dari 6 bulan pasti mempengaruhi tidak hanya emosi, tapi juga status keuangan, status pekerjaan, dan lain-lainnya yang bisa menjadi pemicu peningkatan stres. Akibatnya, kemungkinan rumah bukan lagi tempat yang aman bagi anak. Karena PJJ, orang tua mayoritas adalah ibu dari survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Ibu mendapat beban tambahan, mendadak menjadi guru pendamping anak di rumah. Padahal ibu sendiri mungkin tidak memiliki kemampuan untuk itu, termasuk tidak memiliki kemampuan teknologi informasi untuk daring dan kemampuan substansi yang diajarkan guru. Dalam kondisi stres, seringkali anak menjadi sasaran karena posisinya yang lebih lemah. Tindak kekerasan terhadap anak bisa terjadi secara emosional, fisik,
atau secara sosial, melarang sama sekali keluar dari kamar atau rumah dan lainnya. Tidak hanya itu, kemungkinan juga ada bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang harus diobservasi atau dirasakan oleh si anak. Untuk itulah pada pagi ini kita beruntung mendapat kesempatan untuk belajar dan mendengar langsung dari Profesor Dr. Arif Rahman Hakim, seorang pakar pendidikan dan kebudayaan yang dikenal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat internasional. Sedikit tentang profil Sekolah Kesatuan untuk Prof. Arif Rahman. Sivitas Kesatuan, Sekolah Kesatuan mulai dari Taman Kanak-kanak, SD, sampai SMP, SMA, dan SMK, Perhotelan dan Tata Boga, jumlahnya sekitar 1.694 siswa. Prof. Diakui bahwa pandemi COVID telah memaksa para guru kesatuan untuk mengubah model pembelajaran dari tatap muka atau luring menjadi daring. Untungnya, para guru sudah terbiasa melakukan e-learning dan mampu memanfaatkan Google Classroom untuk membuat kelas maya dan memberi informasi terkait proses KBM, modul materi, ajar berupa file paparan maupun video pembelajaran, serta tugas kepada siswa. Jadwal kelas dimulai pada jam 8 sampai 10 untuk kelas 1 sampai 3 sekolah dasar, dan jam 8 sampai 10.30 untuk kelas 4 sampai 6 sekolah dasar. Pembelajaran secara tatap muka virtual juga dilakukan dengan Google Meet, di mana guru menjelaskan materi secara langsung, membuat video pembelajaran, soal latihan atau homework, dan lainnya melalui Google Form. Demikian sedikit tentang profil kesatuan. Saya akan langsung, jika diperbolehkan, membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita yang terhormat, Profesor Dr. Haji Arif Rahman, Master Pendidikan. Lahir di Malang, Juni 1942, beliau tinggal di Jakarta, dan Profesor Arif Rahman, saya tidak akan bacakan seluruh CV karena sangat panjang, tapi jelas beliau latar belakang senior high school atau SMA-nya di New Jersey, Amerika, dilanjutkan dengan SMA 1 di Bogor, kemudian 1966 diteruskan di Victoria University, New Zealand, mendapatkan Bachelor Degree of Linguistics di IKIP Jakarta, kemudian pernah bergabung dengan Television and Radio BBC di London, juga di Regional Language Center Singapore, Master of Education, mendapatkan Master of Education-nya dari IKIP Jakarta, dan Doctoral Degree in Linguistics Jakarta State University. Pada tahun 2007, beliau menjadi Professor of Linguistics Jakarta State University. Working experience beliau sangat panjang, mulai dari guru SMA Negeri 81 Jakarta, sampai menjadi Headmaster of the Lab School Jakarta, kemudian kalau mungkin para orang tua ada yang ingat, antara tahun 70-an dan 78, beliau menjadi presenter of English lesson di TVRI. Kemudian pernah juga menjadi dosen di Fakultas Psikologi UI, kemudian Indonesian Police Institute atau PTIK, dan juga di MIPA UI. Beliau juga pernah menjabat sebagai guest lecturer di Lemhanas tahun 1991 sampai 2001, selama 10 tahun menjabat sebagai Direktur dari Private Education and the Headmaster of Lab School Jakarta. Beliau juga aktif
Selain di Lab School, juga menjadi tahun 2001 menjadi Chairman of UNESCO, United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization, Member of Executive Board UNESCO antara 2003 sampai 2007, Chief Senior Advisor Perguruan Diponegoro Jakarta antara 2007 sampai 2008, kemudian member dari KIN, Komite Inovasi Indonesia, dan dari 2011 sampai saat ini beliau menjadi Chief Senior Advisor dari Garuda Cendekia School. Pengalaman internasional beliau sangat banyak, pernah mewakili pemerintah, dalam hal ini Ministry of Culture dalam Third Roundtable of Ministries of Culture UNESCO di Istanbul, menghadiri International Symposium of Interreligious Dialogue and Reconciliation in Asia Pacific Region di Seoul tahun 2003, dan juga Intergovernmental Conference on Cultural Policies for Development di Geneva tahun yang sama, dan banyak lagi antara 2003 sampai 2005, baik itu di Tokyo, Thailand, Geneva, Bonn, dan tahun 2002 beliau juga menjadi wakil Indonesia pada the 8th UNESCO International Conference on Educational Innovations meeting, meeting the needs of adolescents and youth in Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand. Yang mendekati pertengahan awal 2000-an, 2004, beliau juga mewakili Indonesia di 147th International Conference on Education, ICE Geneva. Berbagai meeting di New Zealand, Paris tahun 2004, di Tokyo juga, Asia Pacific Education International Development 2004, Hanoi juga 2004, dan dari 2004 sampai 2009 beliau mewakili Indonesia di berbagai international conference seperti Conference on Education for Shared Values of Intercultural and Interfaith Understanding di Adelaide, Paris untuk UNESCO, kemudian juga 3 kali berturut-turut pada tahun 2006, 2008, dan 2009 untuk International Conference on Education, IBE di Geneva. Publikasi beliau cukup banyak, dan saya akan bacakan beberapa saja, yaitu yang dari 2002, beliau menulis tentang Peace in Asia Pacific through Education, yang dipresent di International Symposium on Interreligious Dialogue and Reconciliation in the Asia Pacific Region. So, kemudian juga beliau bicara tentang emerging challenges to secondary education in view of various needs of youth di Bangkok November 2002, kemudian juga di Kuala Lumpur tahun yang sama. Tahun 2003 beliau bicara tentang mistakes in education and culture that should be addressed in Indonesia di Tokyo. Beliau juga banyak bicara tentang civilization di New Delhi tahun 2003, kemudian role of culture in human development di Stockholm tahun 2003, juga building the culture of peace and non-violence through a sustainable educational policy and development of language competency for a better dialogue among cultures and civilization in the achievement of world peace. Jadi beliau bicara juga tentang peace, interfaith, dan dialogue among cultures and language, basically. Dengan latar belakang seperti ini, saya dengan bangga mempersembahkan beliau kepada para hadirin yang saya hormati. Mudah-mudahan nanti Anda menggunakan kesempatan yang berharga ini untuk memberikan pertanyaan sebanyak-banyaknya kepada beliau.
Dengan pesan ini, saya persilakan Profesor Dr. Arif Rahman untuk bisa memulai ceramahnya. Silakan, Prof. Terima kasih untuk Ibu Oke. atas sambutannya. Selanjutnya kita akan melihat tayangan profil Sekolah Kesatuan Bogor. Oke.
Sekolah Kesatuan Bogor mempersembahkan webinar Mendidik Anak dengan Hati di Masa Pandemi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekolah Kesatuan Bogor, sekolah swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Kesatuan yang berlokasi di Komplek Pulau Armin, Jalan Pajajaran, Kota Bogor yang memiliki moto Bersatu dalam Keberagaman. Saat ini 71 tahun Sekolah Kesatuan Bogor selalu memberikan pendidikan terbaik untuk para generasi penerus bangsa. Melalui webinar ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan orang tua, siswa, pelaksana institusi pendidikan, serta masyarakat umum mengenai cara mendidik anak dengan hati dalam melaksanakan pembelajaran secara online, serta mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak. Pembicara webinar hari ini adalah Bapak Profesor Arif Rahman, MPD. Selamat datang kepada Bapak Arif. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan hati di masa pandemi dan akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Lani Anggreni, SPD, MA. Sebelum kita masuk ke acara webinar, izinkan saya untuk membacakan profil dari Ibu Lani. Ibu Dr. Hajah Lani Anggreni, SPD, MA. Beliau menyelesaikan studi tahun 2020 dengan gelar Doktor Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan seminar yang berhubungan dengan pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Beliau sudah menghasilkan beberapa karya tulis, publikasi karya ilmiah internasional, Learning Process in Inclusive Primary School di Bali tahun 2018. Beliau sudah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya dari Presiden Republik Indonesia, dan saat ini Ibu Lani bekerja sebagai analis pelaksana kurikulum SD dan SD tahun 2014 sampai dengan sekarang. Kepada moderator Ibu Lani, dipersilahkan untuk memandu webinar Mendidik Anak dengan Hati di Masa Pandemi. Oke, Bapak dan Ibu, MC, cukup jelas ya suara saya? Cukup jelas Ibu Lani. Jelas, baik. Mohon izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pembicara kita Bapak Profesor Dr. Haji Arif Rahman, MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Maman Suherman, MPD, selaku Kabid Sekolah Dasar dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Megi T. Suhartono, selaku Ketua Pengawas Yayasan Kesatuan. Yang kami hormati Profesor Dr. Meiwita P. Budi Harsana, MPA, PhD, dari Yayasan Kesatuan, serta Bapak dan Ibu pengurus dari Yayasan Kesatuan Kota Bogor, dan para Bapak dan Ibu, ayah dan bunda dari selaku orang tua, murid atau siswa dari Sekolah Kesatuan Bogor, dan juga para masyarakat yang telah bergabung di acara yang luar biasa ini. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya dengan Lani di sini mendapatkan amanah untuk memoderatori dari Prof. Arif terkait tentang bagaimana sih mendidik anak dengan hati di masa pandemi ini. Mungkin sebagai pengantar, saya tidak perlu berpanjang lebar lagi untuk menyebutkan CV atau membacakan CV dari Prof. Arif, karena tadi sudah cukup jelas dan cukup lengkap sekali, sudah disampaikan oleh Prof. Meiwita tadi. Dan mungkin sebagai pengantar bahwa Bapak dan Ibu sekalian telah mengetahui bahwa selama 9 bulan lebih kita, peserta didik kita, para guru kita, para kepala sekolah mendedikasikan pelayanan pendidikan selama 9 bulan ini di rumah atau maupun belajar dari rumah. Jadi memang sudah dari bulan Maret Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaunching kebijakan terkait tentang belajar dari rumah, di mana memang yang menjadi opsi terbaik
begitu ya, untuk bagaimana kita bisa tetap melayani pembelajaran yang maksimal, hak pembelajaran peserta didik kita yang maksimal, yaitu mau tidak mau ya dengan melalui pembelajaran jarak jauh. Gitu. Jadi memang pembelajaran jarak jauh ini bukan sekedar bukan merupakan suatu kebijakan, tetapi merupakan suatu pilihan yang terbaik saat ini yang memang harus diambil dan juga memaksakan kita untuk merubah paradigma pendidikan kita yang tadinya biasa dengan tatap muka, bersosialisasi, proses pembelajaran. Namun ini dengan adanya masa pandemi ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita melakukan perubahan yang cukup besar dari sistem pendidikan kita saat ini. Dan memang betul yang disampaikan tadi oleh Prof. Mewita maupun yang disampaikan oleh tadi Pak Maman, saat ini kekerasan rumah tangga atau kekerasan yang dialami oleh anak-anak kita di rumah itu semakin hari semakin meningkat. Gitu ya, hal itu dikarenakan tidak hanya sekedar dari tekanan sosial ekonomi, tidak hanya dari tekanan psikologis, tetapi juga memang karena begitu banyaknya beban orang tua yang memang mereka harus mencari nafkah, terus juga ditambah lagi mendapatkan tugas tambahan untuk mendampingi anak-anaknya di rumah, begitu ya. Jadi sehingga ini memang kekerasan di masa pandemi ini memang semakin bertambah. Oleh karena ini Bapak dan Ibu, saya selaku perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Kesatuan Kota Bogor yang sangat concern dan sangat memperhatikan bahwa ini penting, bahwa bidang ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam upaya untuk penyampaian informasi, pengetahuan, bahkan membuka mindset masyarakat kita bahwa ini memang masalah bersama, begitu, bahwa memang bagaimana sih sebenarnya mendidik anak-anak kita, peserta didik kita itu di rumah, begitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang akan disampaikan Prof. Arif nanti selama 30 menit ke depan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu orang tua, masyarakat dapat mendapatkan pembekalan yang yang sangat bermanfaat dan berharga, bagaimana kita selaku orang tua, selaku guru, atau selaku pendamping dari anak untuk bisa mendampingi mereka, mendidik mereka dengan sepenuh hati di masa pandemi ini. Gitu ya. Jadi nanti jangan khawatir, Bapak dan Ibu, akan ada sesi pertanyaan tanya jawab 2 sesi. Jadi nanti akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih melalui Google Form. Terus juga nanti akan ada secara online juga, melalui chat atau mungkin bisa melalui live chat maupun melalui secara langsung, begitu ya. Jadi jangan khawatir, silakan disimpan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Mari kita dengarkan secara seksama dulu. Kaitannya adalah mengenai bagaimana kita bisa mendidik anak dengan hati di masa pembelajaran dari rumah ini di masa COVID-19. Demikian pembuka dari saya. Kepada Profesor Dr. Haji Arif Rahman MPD, kami persilahkan. Oke Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, mudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya dapat bertemu maya, ya. Sebentar, saya perbaiki dulu ininya. Halo. Iya Prof, jelas Prof. Udah jelas ya? Sangat jelas. Oke. Begini dulu, saya mau Pak Maman Suherman, lalu juga Profesor Dr. Mewita Budiharsana, PA, PhD, selaku dari Yayasan Kesatuan. Thank you for your introduction. I feel so, I don't think I deserve that kind of introduction. Ibu Mewita, saya mohon maaf. Ya,
We Saya have met, sebetulnya, Prof. ya, We have met 40 years ago. oke, thank you. Saya sebetulnya dengan kesatuan ini tidak terlalu asing, sebab di sana ada sekretaris pengurus Yayasan Kesatuan Tara Britania. Dia adalah anak dari kakak saya, Ibu Pak Insinyur Zain Rahman, ya, yang dulu juga sering datang ke Kesatuan. Saya juga berkali-kali. Tapi saya melihat Kesatuan sekarang sudah berada di daerah kompleks Pulau Armin. Ya. It's a beautiful school. Luar biasa ya sekolahnya. I agree, sir. Sudah hebat sekali. Jadi apakah saya ini punya hak enggak ya untuk bicara kepada teman-teman? Tapi karena saya diminta, jadi saya akan sampaikan saja. Tadi dikatakan bahwa yang meninggal sekarang sudah banyak sekali. Saya kalau disuruh pilih mana yang penting, pendidikan atau kesehatan, saya pikir kesehatan. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh Kesatuan ini memang sudah sangat tepat, ya. Nah, bersatu dalam keseragaman itu memang betul. Jadi mudah-mudahan di dalam keragaman kita tetap bisa bersatu untuk menghadapi supaya kekerasan tidak ada, tekanan ekonomi tidak membuat orang itu stres, ya. Nah, kepada Ibu Lani sebagai moderator tadi mengatakan bahwa saya bicaranya cuma 30 menit, apa betul itu? Saya pikir materi saya harus banyak yang saya hilangkan kalau 30 menit. Silakan, Prof. Gimana? Saya akan berikan secara lengkap atau saya potong-potong? Ya, silakan, Prof. Kalau memang ini penting dan perlu diketahui oleh masyarakat secara lengkap dipersilakan. Yeah, I don't know. You have to ask Professor Mevita. Is it important or not? Gitu. It is, Prof. Well, I'm very welcome to it's important. Very double 10, 30 minutes, even Yeah. double. Kalau boleh saya tawar lah, mungkin 40 menit gitu. Silakan, Prof. Boleh. Silakan, Prof. Dengan senang Oke. hati. Ya, Saya akan dipersilahkan. mulai dari sekarang. Mohon ditayangkan slide yang sudah saya titipkan supaya bisa dibaca oleh teman-teman di Kesatuan maupun oleh Pak Agus dari SMA, Ibu Fani dari SMK, lalu orang tua murid, ya, dan pengurus dari yayasan gitu ya. Baik, mendidik anak dengan hati di masa pandemi berarti ya. Jadi berarti tunggu sebentar, jangan diganti dulu. Ya, jadi saya melihat bahwa sebentar, Nur, mungkin pakai ini aja deh, sebab ini bergaung-gaung di sini. Ya, saya pakai headset aja. Oke. Halo, bisa mendengar saya? Bisa, Prof. Bisa, oke. Saya lanjutkan. Jadi banyak sekali anak-anak yang mungkin yang dihadapi tetapi tidak dengan hati.
Masih tetap ya, Pak? bergaung-gaung. Iya, masih sebentar, Pak. Sebentar, di saya ini suaranya dua kali begitu. Di kami enggak sih. Di Di kami bagus sih, audiens Prof. cukup jelas, Prof. Jelas sekali di kami. Iya, ya. Jadi saya teruskan aja ya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah pendidikan ya. Jadi pendidikan kita ini punya pakem dan pegangan ya. Coba dibuka slide 2. Slide 2, Mbak, ya. Bahwa pendidikan itu adalah usaha. Jadi apa yang dilakukan oleh Yayasan Kesatuan ini adalah suatu usaha. Kita berusaha saja, tapi usaha yang akademis, yang terencana. Yang paling penting, apakah belajar di sekolah atau belajar di rumah, yang penting adalah suasana belajar itu. Ya, jadi orang tua yang kebetulan mendengarkan saya sekarang, dan saya lihat sudah ada 224 participants, itu yang harus diciptakan di rumah itu adalah suasana. Ya, kalau di sekolah dengan sarana yang seperti itu, saya yakin kok bahwa suasana itu akan terjadi. Tapi kalau di rumah kan kita tidak tahu, ya, keadaan rumahnya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Tadi dikatakan oleh Prof. Mewita, memang betul bahwa banyak sekali orang yang sudah tidak tahan, orang tuanya maupun anaknya, ya. Jadi suasana pembelajaran ini sangat penting sekali untuk menjadi sarana, menjadi pegangan, menjadi landasan untuk mengembangkan potensi. Potensi itu kekuatan, poten itu kuat, impoten itu nggak kuat. Ya. Potensi itu kekuatan untuk mengembangkan kekuatan spiritual keagamaan. Saya tahu Kesatuan ini luar biasa melayani agama Katolik, agama Protestan, Buddha, Hindu, Islam, itu luar biasa. Ya, selamat ya kepada Kesatuan. Supaya apa? Kekuatan spiritual itu penting. Supaya kita bisa mengembangkan pribadi kita dan kecerdasan kita untuk menuju akhlak. Akhlak. Sekarang kita tahu bahwa ternyata akhlak manusia itu banyak sekali yang tertangkap oleh KPK karena korupsi. Ya. Nah, kita tidak memerlukan orang-orang yang tidak terampil untuk memanage diri dia sendiri, untuk memanage masyarakat bagi bangsa dan negara dan umat manusia. Ya. Karena itu, pendidikan ini diperlukan untuk mencapai sukses pendidikan yang ada di slide 3. Ya, sukses pendidikan itu di slide 3 adalah nomor 1, membuat orang itu bertakwa, taat kepada Tuhan. Ya. Apapun agamanya itu harus taat kita. Ya, saya selalu menegur anak-anak yang harusnya dia sudah ada di ruang gereja, ya, ruang untuk beribadah dengan pastor, dengan teman-teman pendeta, ternyata dia tidak hadir. Ya, saya marah. Ya, jadi bertakwa itu penting sekali. Jadi pengendalian ini. Jadi sekolah ini bukan hanya mengembangkan intellectual potential, tapi juga spiritual potential. Supaya anak-anak itu mempunyai pribadi yang matang. Nah,
mungkin sekolah bisa memberikan ilmu yang mutakhir supaya anak-anak itu berprestasi. Saya berdoa dan saya tahu betul bahwa anak SD kesatuan itu lihat-lihat juga SMP kesatuan itu bagus atau tidak. Kalau tidak bagus dia nggak mau masuk situ. Ya, SMP-nya bisa nggak mengantarkan ke SMA yang baik. Kemudian kita harus mempunyai track record berapa anak yang diterima di UI, berapa anak yang diterima di UGM, berapa anak yang diterima di luar negeri. Ya, jadi kepada teman-teman dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK harus mempunyai yang disebut laporan-laporan yang bisa menelusuri track record anak-anak kita ini kemana, ya, supaya dia bisa berprestasi dan dia bangga sebagai bangsa Indonesia dan bisa hidup di dalam keadaan wawasan global yang sekarang. Nah, di dalam Undang-Undang Pendidikan, ya, Sisdiknas, ada peraturan nomor 19 tahun 2005 tentang proses pembelajaran. Bahwa proses pembelajaran itu harus diselenggarakan sedemikian rupa. Ya, sedemikian rupa. Artinya tidak sama, beda-beda. Ya, sehingga terasa hidup, bisa memberi motivasi, bisa memberi kesempatan untuk berinteraksi, lalu memberikan inspiratif dan menyenangkan. Ini yang penting, menyenangkan. Banyak loh murid-murid mau TK, SD, SMP, SMA atau SMK yang kalau ada guru tertentu datang, anak-anak bilang, ya Allah gurunya masuk. Kita sebel banget nih guru masuk gitu. Ya, karena gurunya tidak menyenangkan, tidak memberi ruang kepada anak untuk bisa menantang dan berkreativitas sehingga dia tidak bisa mandiri. Ya, bakat minat dia tidak berkembang. Ya, secara psikologis dia ya stres. Kalau guru itu mengajar, gurunya masuk. Nah, karena itu proses pembelajaran pendidik harus memberikan keteladanan yang menyenangkan. Ya. Apa sih sebetulnya fungsi pendidikan di slide 5? Pendidikan itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak. Bukan mencerdaskan otak, tapi membentuk watak. Ya. Supaya dia menjadi orang yang beradab. Orang yang beradab itu orang yang mempunyai tata krama. Ya, saya melihat bahwa pada saat sekarang ini banyak sekali orang yang nggak punya tata krama. Masuk dalam rumah nggak bilang selamat, saya datang mama, saya datang bunda, assalamualaikum atau bagaimana. Adab itu harus ada. Nah, di kesatuan, adab itu bisa diatur secara formal dengan peraturan-peraturan yang tegas. Ya. Sebab kalau anak ini tidak mempunyai adab, dia nanti bisa cerdas, ya. Lalu dia tidak punya adab, artinya akhirnya dia korupsi. Ya. Untuk apa? Adab itu untuk mengembangkan potensi, ya. Menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini ada di Undang-Undang Sisdiknas. Jadi kepada guru-guru dan orang tua murid ini harus betul-betul dijalankan dengan baik. Ya, jadi pembicaraan secara webinar seperti ini bisa memberikan masukan. Apa sih sebetulnya peran guru itu? Ya, di slide 6 peran guru itu nomor 1 adalah konservator, memelihara sistem nilai. Dia mengembangkan ilmu. Dia meneruskan sistem tersebut
kepada peserta didik. Lalu dia bisa menerjemahkan kepada anak. Kalau ada yang susah, dia terjemahkan menjadi mudah. Lalu dia mengatur, mengorganisasikan. 5 hal ini adalah peran guru. Jadi itu sangat penting. Nah, nanti kalau masuk, ya pada saatnya nanti kalau kita masuk, kita guru di keadaan yang new normal di slide 7 itu harus menjaga supaya anak-anak itu menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan. Nah, kepada kesatuan saya harapkan sekarang sudah siap dengan sarana-sarana untuk cuci tangan, membasuh dengan air yang mengalir, supaya anak-anak itu pakai masker, hidup sehat dan bersih. Kemudian melakukan pengawasan nomor 2 di slide 8. Lalu memastikan tercapainya tujuan pendidikan ya di fase transisi nanti kalau kita mulai masuk. Kemudian memastikan tercapainya pemenuhan target akademik dan non-akademik. Ujian nasional sekarang dihilangkan karena ini masalah ini. Ya, kita tidak mungkin, tapi evaluasi pendidikan harus dikerjakan oleh guru-guru maupun oleh orang tua melalui proses pendidikan yang terjadi. Ya, proses dan evaluasi pembelajaran. Coba dilihat mungkin data-data yang lalu di mana kita waktu itu bertatap muka kita memiliki, dikembangkan saja dari sana. Lalu memastikan bahwa orang tua itu ikut serta mendukung proses di dalam fase transisi ini. Itu sebabnya saya menyarankan supaya guru itu secara akademis oke, ya. Secara akademis oke, harus banyak baca buku. Secara psikologis guru itu yang menghilangkan stres, ya. Kalau guru selalu mengancam-ngancam, awas nanti kamu nggak naik kelas, awas kamu begitu. Guru yang begitu biasanya saya keluarkan. Dan metodenya itu harus bervariasi dan dia harus bisa bermasyarakat dan guru itu harus sehat, ya. Jadi ini yang sangat penting. Sehingga apa yang harus disiapkan di dalam pengelolaan sekolah nanti, membersihkan lingkungan, saya kira udah bersih. Melengkapi sarana, nah tempat cuci tangannya belum saya lihat. Mengundang orang tua wali dan komite untuk mensosialisasikan kalau kita masuk sekolah bagaimana menjalin kerjasama. Lalu yang nomor 5 di slide 11, membuat jadwal guru yang akan mengontrol social distancing. Jadi anak-anak itu kalau sudah saya sarankan nanti tidak ada istirahat. Masuk sekolah, terus sudah itu pulang. Sebaiknya begitu. Nah, kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan harus membagi peserta didik dalam satu kelas mungkin menjadi 2 bagian. Ya, mungkin nggak bisa kayak dulu lagi. Gitu. Ya, ini kalau mungkin. Lalu menyusun jadwal pembelajaran pagi dan siang atau bagaimanalah melaksanakan proses pembelajaran dalam 2 shift kalau diperlukan. Kalau 1 shift bisa ya enggak apa-apa, ya. Nah, selanjutnya ya, adakan juga apa yang harus dilakukan oleh sekolah. Proses screening kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah. Screening zona lokasi tempat tinggal. Dia datang dari zona hitam, zona merah, atau sudah dari zona hijau. Ya. Lalu melakukan tes COVID-19 dan guru karyawan yang lolos dari tahapan screening diberi tanda. Ya. Lalu harus ada sosialisasi virtual, atur waktu kegiatan belajar mengajar, data dan cek kondisi, atur posisi duduk. Guru tidak berpindah kelas. Ini saya sarankan untuk kelas-kelas tinggi, SMA, SMK. Lalu menjaga jarak. Nah, sekarang tugas dari
orang tua murid itu melakukan pola asuh, ya. Jadi kita tidak boleh berkumpul, lalu informasi tentang corona ini harus baik, tutup tempat bermain, ya, disiapkan dukungan UKS dan psikologi harian di sekolah, ya. Nah, orang tua murid, saya mendapat pemberitahuan bahwa saya bicara sampai 10:45, lalu tanya jawab. Ya, saya jadi punya 15 menit lagi atau 10 menit lagi. Ini sebentar lagi selesai kok, ya. Nah, pola asuh yang sehat itu yang bagaimana? Nah, biasanya orang tua itu suka merasa paling tahu, berkuasa, menganggap dirinya selalu benar dan suka emosi. Mau masuk sekolah apa enggak? Dasar gitu. Jangan begitulah. Kalau anak selalu dididik dengan marah-marah, anaknya itu nanti tidak berdaya. Dia takut salah, lalu dia sendiri akan menjadi anak yang temperamen dan dia sulit mengaktualisasikan diri. Dia mungkin tidak bisa berprestasi dan nggak jadi masa bodoh anak-anak itu. Lalu mendahulukan emosi untuk menyelesaikan masalah dan sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Dia kan mungkin buka laptop terus dia buka aja situs-situs yang tidak baik, ya. Tapi ada juga orang tua yang sangat melindungi, ya, di slide 15. Dia memanjakan, memenangkan, membela. Saya pernah waktu jadi kepala sekolah, ada orang tua marah-marah sama saya karena anaknya itu ya dibela betul oleh orang tuanya. Mana itu kepala sekolahnya? Mana itu Arif Rahman? Padahal saya ada di depan dia. Anak yang seperti itu merasa terjamin dan dia akan selalu berlindung, suka ngadu sama orang tuanya. Bapak, orang guru ini begini. Nanti anak itu sulit berperan dan merasa berkuasa dan tidak tahan banting. Tapi ada juga orang tua yang udah masa bodoh, dia bebaskan aja. Percaya kepada anak, mengizinkan semua permintaannya. Lalu menganggap anak itu udah tahu. Lalu akhirnya dia tidak terikat kepada sistem. Dan semua kemauannya harus dituruti dan anak itu bisa menjadi anak yang bina. Nah, yang ideal, ini yang ideal. Orang tua itu dan guru harus mengarahkan, menjelaskan, berdialog, memberi pedoman, bekerja sama, membimbing, supaya watak anak itu hormat kepada orang tua, senang berdiskusi, lalu mempunyai tujuan hidup yang baik, merasa diperlukan, dan memiliki tempat bertanya. Apa yang terjadi pada jati diri anak itu? Dia akan menjaga nama baik keluarga dan sekolah, mudah bersosialisasi, berprinsip, dia akan cepat menjadi anak dewasa. Dewasa ini tidak ada hubungannya dengan umur. Kadang-kadang anak SD lebih dewasa dari anak SMP. Anak-anak lebih dewasa dari orang tuanya. Dia memiliki akar dalam keluarga. Untuk itu, maka orang tua itu in short, ya, sebagai sependeknya, pokoknya love is a many splendor thing. Kan itu memang cinta itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Ya, kecerdasan spiritual itu ditingkatkan, tapi kita harus demokratis. Kita tahu bahwa anak itu mempunyai peran, ya. Anak di dalam keluarga itu kadang-kadang menghibur. Kadang-kadang dia jadi teman ngobrol. Tapi sering dia itu menjadi lawan dan ini baik, ya. Kita mempunyai lawan ngobrol, lawan berdiskusi, tapi dia penolong juga, ya. Nah, untuk itu kembangkan 5 potensi kecerdasan, ya. Potensi spiritual, ya, yaitu mampu menghadirkan Tuhan,
mampu menghadirkan, dan sabar berupaya, ya, berterima kasih kepada Tuhan, lalu kemampuan akal, bisa membedakan dan membuat daftar prioritas mana yang lebih penting, dan dia jasmaninya sehat, lalu potensi perasaannya baik, bisa mengendalikan emosi, mengerti perasaan orang lain, dan senang bekerja sama, menunda kepuasan sesaat, dan berkepribadian stabil. Anaknya senang berkomunikasi, senang menolong, senang berteman, senang membuat orang lain senang, senang bekerja sama. Ya, coba semuanya kalau bisa lihat saya, ikuti gerakan saya. Ya, kuatkan imanku. Ayo, Mbak Lani, Ya, kuatkan imanku. kuatkan imanku, Haluskan perasaanku. haluskan perasaanku. Saya lihat ya, ini tadi sudah bagus sekali. Lagi-lagi, kuatkan imanku. Kuatkan imanku, Haluskan perasaanku. haluskan perasaanku, Cerdaskan akalku. cerdaskan akalku, Sehatkan badanku. sehatkan badanku, Eratkan persahabatanku. gerakan persahabatan. Nah, sekarang pakai bahasa Inggris. My heart, My heart, my feeling, my feeling, my head, my head, my hand, my hand, my friends. my friends, Lagi, ada satu lagi. My behavior, my behavior, my feeling, my feeling, my brain, my brain, my body, my body, my bodyguard. my bodyguard. Jadi semua orang punya bodyguard. Seperti itu. Ya, untuk supaya bisa seperti itu, kita harus punya sikap yang stabil. Coba, sikap yang stabil itu semangat, gembira, hangat, berhati tenang dan sejuk yang di bawah itu. Bermasyarakat, optimis, gembira, dia merasa merdeka, fleksibel, ya, senang berkomunikasi, berhati-hati dan tenggang rasa. Dia damai orangnya, terkendali, emosinya seimbang. Dia tidak menjadi orang yang sedih, dingin, murung, tegang, nggak semangat, hitungan, kaku, pendiam, pasif. Apalagi yang sebelah kanan atas, marah-marah, bergejolak, perasa, ya, agresif, berubah-ubah, itu tidak akan menguntungkan kita. Jadi sekolah itu harus punya sentuhan pembelajaran. Di slide 21, yaitu akalnya benar, perasaannya enak, imannya halal. Bagaimana caranya? Caranya akalnya itu harus dibuat di sekolah itu, dan dengan daring ini berpikir kritis. Ya, di slide 22. Apa saja itu? Nah, itu kreatif, inovatif, kritis, bisa menganalisa, membuat hipotesa, kalau begini nanti begitu, kalau begitu nanti begini, bisa menyatukan penggabungan, bisa mempredik. Kalau kita tidak ikuti daring ini, kita ketinggalan. Lalu bisa ingin tahu, curious. Ini harus dikembangkan pada anak. Lalu supaya daya ingat dan daya pahamnya itu tinggi. Ya, nah, kita mesti tahu ciri-ciri anak yang kreatif itu kayak apa. Wajahnya cerah, berfisik dinamis, berminat luas, ya. Dari musik sampai ke yang hal politik, sering bertanya yang berbobot, selalu ingin tahu, tidak terbatas tembok status, berani ambil risiko, mempunyai banyak alternatif untuk menyelesaikan masalah, tidak cepat puas, berani tampil beda, senang menggali pengetahuan, mempunyai gagasan-gagasan yang original. Karena itu, kembangkan 21 karakter
yang berikut ini. Yakin kepada Allah, semangat kerja keras, berpikiran luas, berusaha, optimis, ya, bersih, tertib dan rapi, berani untuk yang benar, ya, bisa memberi dan minta maaf, toleran kepada kekurangan, penolong, kreatif, imajinatif, mandiri, mau belajar untuk berpikir ilmiah, ajak, halus perasaannya, hormat, disiplin, sopan orangnya, dapat dipercaya, mengendalikan diri, dan berikhtiar dan tawakal kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara bagaimana? Dengan disiplin, karakter yang harus dibangun. Ini yang penting, tanggung jawab. Guru-gurunya juga, orang teman-teman di yayasan juga tepat kerja, ya, terikat dan teratur dan mampu. Lalu B, harus jujur, semangat juang, berani untuk yang benar, ya, unggul, tekun, tahan cobaan. Walah, corona ini, corona di mana-mana, di kampung dan di desa, corona kita ganyang. Corona di mana-mana, ya. Kita harus tetap bisa menghadapi dengan mata rantai peraturan yang baik, dengan profesional, dengan kesetiaan, kerjasama, dan taat, saling memperhatikan. I care for you, I share with you, I'm fair with you. Ini penting sekali. Dan sebagai penutup, mungkin yang penting dikembangkan di kesatuan sekolah kita, kesatuan sekolah kita, dari Sabang sampai Bogor semua orang pengen masuk kesatuan, paling oke. Ya, kita fleksibel, terbuka, tegas, berencana, mandiri, toleransi, disiplin, berani ambil risiko, sportif. Ya, banyak guru kalau salah nggak mau ngaku. Ngaku dong, kan Bapak salah. Setiap kawan ada integritas, orientasi ke masa depan dan penyelesaian tugas. Saya ucapkan terima kasih kepada kesatuan atas kesempatan saya untuk bisa berbicara, dan terutama kepada Prof. Dr. Mewita. Saya mohon maaf kepada Pak Maman kalau ada kekurangan. Saya lihat di sini bahwa Dr. Andes Irhoan Tanu Dirja, Pak Kusuma Gunawan, lalu Ibu Siti Nur Katina, Bapak Joko Priambodo, Ibu Lia Oktavia, Bapak Agus Sepangkat, Ibu Fani, lalu orang tua murid SD Kesatuan, guru dan karyawan, dan semua yang kebetulan mendengar saya. Terima kasih. Ya, mungkin tinggal semenit lagi. Sekarang kita tanya jawab. Oke. Silahkan diatur tanya jawabnya. Baik, terima kasih Pak Prof. Bapak dan Ibu, ayo kita beri aplaus yang biasa untuk Pak Prof. Arif Rahman. Terima kasih Pak Prof. Gimana sih Pak Prof untuk ininya tadi? My heart, my feeling, my heart, my feeling, my head, my hand, my friend, ya, my mudah-mudahan behavior, my behavior, my feeling, my brain, my body, my body, my bodyguard. Oke, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Prof. Jadi mudah-mudahan ini bisa masyarakat kita, Bapak Ibu yang hadir di sini bisa untuk mengingat gitu ya yang tadi disampaikan oleh Pak Prof tadi. Oke, saya mungkin tidak berpanjang lebar. Ini Pak Prof, di sesi pertama ini ada pertanyaan yang telah ditayangkan
panitia melalui Google Form. Ini cukup banyak juga nih, ada 12. Ya. Namun ini ada beberapa pertanyaan yang menurut saya cukup menarik gitu dan mungkin bisa mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh masyarakat kita terkait dengan bagaimana sih mendidik anak-anak kita itu di masa yang pandemi seperti ini, begitu ya, yang orang tua sibuk kerja, pulang-pulang juga tidak bisa istirahat karena memang harus membimbing atau mendampingi mereka dan lain sebagainya. Ini ada 3 pertanyaan yang menurut saya terbaik ini Pak Prof, jadi mohon direspon. Yang pertama itu adalah di masa BDR ini bagaimana implementasi mendidik anak di masa pandemi. Gitu, sehingga orang tua yang habis kesehariannya mencari nafkah, terus juga harus membagi waktunya nih untuk mendampingi peserta didik atau anak-anaknya di rumah. Nah ini benar-benar mewakili dari pertanyaan para orang tua nih. Ya, Kemudian, saya jawab dulu. Oke. Silakan Pak Prof. Ya, bagaimana mengimplementasikan pendidikan di masa pandemi. Jadi nomor 1 kesehatan. Kesehatan. Ya, pendidikan itu nomor 2. Nomor 1 kesehatan. Mereka harus mengerti bahwa pembelajaran jarak jauh ini adalah pilihan yang teraman, ya. The best choice, ya, itu penting sekali. Nah, lalu bagaimana kalau orang tuanya kerja dua-duanya? Kalau orang tuanya kerja dua-duanya, harus ada anak itu yang menjaga di rumah, apakah pembantu rumah tangga atau neneknya atau siapa. Tidak bisa anak itu sendirian, ya. Jadi harus ada yang selalu menjaga itu, ya. Jadi mungkin di masa pandemi diberitahu anak-anak, pokoknya kalau ke sekolah nanti malah sakit. Ya, jangan sampai sakit, ya. Jadi kita memberi pemahaman. Nomor 1 kesehatan. Pendidikan ini kita selesaikan sedikit demi sedikit aja. Oke ya. Baik. 2 lagi ya Prof. Boleh. Ya, bagus. Ini mungkin mewakili dari para Bapak Ibu guru nih Pak Prof. Bagaimana ini juga sering terjadi keluhan dari Bapak dan Ibu guru yang saya ketahui pada saat mereka sharing gitu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui webinar-webinar. Ini bagaimana nih Pak Prof selaku Bapak dan Ibu guru di masa pandemi ini menghadapi anak yang tidak pernah mengumpulkan tugas sekolah. Gitu, tidak pernah mengumpulkan tugas sekolah walau guru, Bapak dan Ibu guru ini sudah melakukan kunjungan ke rumah, berbicara dengan baik ke orang tuanya gitu. Jadi untuk sama-sama bisa menyelesaikan problem ini begitu. Atau bahkan itu mungkin ekstrimnya tidak mau sama sekali gitu karena bosan, jenuh atau bahkan yang memang lebih dikaitkan dengan emosinya mereka nih Pak Prof gitu. Yang itu yang ekstrimnya gitu. Tapi masih banyak juga peserta didik pun juga yang sering sekali terlambat untuk mengumpulkan tugas. Gitu. Ini bagaimana ya Pak Prof nih solusinya? Ya, saya kira Bu Lani, ini kan pernah terjadi kepada Bu Lani dan saya. Dulu, mestinya udah ngumpulin tugas, tugasnya terlambat seperti itu. Nah, karena itu guru-guru jangan memberi tugas terlalu banyak. Tugasnya itu cukup hanya sebagai alat supaya anak itu tetap belajar, ya. Jangan terlalu banyak tugasnya, ya. Dan tugasnya harus sederhana, ya. Kalau dia sampai tidak mau, itu biasanya karena terlalu banyak. Lalu banyak betul, ya. Nah, kalau terlambat, ditanya sama orang tuanya, kenapa anak ini terlambat? Ya, saya kebetulan di rumah ada cucu saya yang belajar daring juga.
Dia harus pakai baju seragam, pakai baju pramuka, tapi harus diawasi terus, nggak bisa dibiarkan sendiri. Oke? Oke, ini masih ada lagi Pak Prof. Ini sambil menunggu juga di live chat ya Pak Prof ya. Ya, Oke, ini lebih kepada guru juga nih Pak Prof. Nah ini juga banyak juga permasalahan guru kita kaitannya bagaimana memberikan penilaian sikap gitu, atau lebih kepada karakter gitu ya. Jadi bagaimana cara guru bisa mendidik didiknya agar mereka memiliki karakter yang baik, sementara orang tua di rumah tidak memberikan contoh perilaku yang berkarakter baik. Ya, terus seperti apa sih guru bisa mendapatkan penilaian sikap yang valid gitu ya, yang memang kalau kita ketahui semenjak BDR ini kan memang agak sulit untuk memberikan untuk mendapatkan penilaian gitu, penilaian sikap. Karena memang mereka tidak berhadapan langsung dengan para peserta didiknya. Gitu Pak Prof. jadi penilaian itu adalah evaluasi. Evaluasi itu ada 3, ya. Evaluasi terhadap sikap, evaluasi terhadap pengetahuannya, ya. Lalu evaluasi terhadap kreativitasnya. Nah, kalau sikapnya tidak baik, mungkin pengetahuannya belum bagus. Ya. Nah, karena itu berikanlah kepada anak tugas secara kreatif. Ya. Tugas-tugas yang menyenangkan anak itu apa? Ya. Jadi kita tidak bisa memberikan suatu tugas yang membuat anak itu kesel, jenuh. Ya, terus dia bilang ini tugasnya banyak betul. Tapi di lain pihak, guru juga mempunyai kewajiban untuk mentuntaskan. Harus tuntas. Karena itu saya beritahu kepada guru, jangan terlalu banyak dulu. Yang penting sekarang terjadi adalah proses pembelajaran. Sebab di atas proses pembelajaran ada yang lebih penting, yaitu kesehatan. Oke? Kesehatan. Oke. Nah ini kebetulan Pak Prof, untuk pertanyaan di sesi kedua ini sudah ada pertanyaan melalui live chat Pak Prof. Ya. Ini izin bertanya dari Bapak Fauzan. Beliau bertanya, jika guru-guru mapel jika guru mata pelajaran tidak memberikan materi dan atau tugas kepada siswa, bagaimana saat PJJ? Lalu pemberian nilai seperti apa secara random sehingga ada anak yang diberi nilai di bawah KKM gitu. Terus bagaimanakah peran guru BK dan orang tua dalam menangani kasus ini? Dari Pak Fauzan nih Pak Prof. Ya. Peran guru BK. BK itu bimbingan karir. Dia mempunyai informasi tentang setiap anak. Dan informasi ini yang harus dibagikan dan harus berbagi, share dengan guru-guru mapel mata pelajaran. Ya. Guru mata pelajaran kadang-kadang tidak paham bahwa ada anak-anak tertentu yang mungkin KKM-nya itu harus diturunkan sedikit. Ya. Jadi KKM itu kan memang patokan. Tapi dia tidak bisa disamaratakan semuanya. Jadi ada yang mungkin agak di bawah KKM, ada yang di atas KKM. Yang kita harus perhatikan sekarang ini adalah anak itu masih tetap belajar, mau apa enggak, gitu. Hadir atau tidak, seperti itu aja. Kita jangan terlalu ketat lah, ya. Agak fleksibel sedikit, ya. Oke. Betul Pak Prof, setuju sekali karena pemerintah pun juga cukup jelas menyampaikan melalui SE Dirjen ya bahwa di masa pandemi ini sebenarnya tidak serta-merta untuk belajar dari rumah itu untuk ketuntasan kurikulum ya Pak Prof ya. Iya. Jadi, yang penting pembelajaran yang bermakna gitu, pembelajaran yang bermakna yang untuk memiliki pendidikan kecakapan hidup bagi mereka, terutama dalam mengatasi masa pandemi ini. Betul. Oke, Pak Prof, ini ada lagi nih yang seru nih kaitannya dengan kesehatan. Baik. Jadi bagaimana cara
cara menghindari efek negatif dari sisi kesehatan mata, Pak Prof. Dan kondisi fisik kita akibat radiasi yang mau tidak mau memang pasti akan dihadapkan selalu dengan perangkat gadget yang tentu saja pasti akan mengganggu kesehatan peserta didik kita, gitu ya. Melalui Zoom, di Iya. PJ yang hampir setiap hari guru-gurunya mengadakan Zoom meeting, begitu Pak Prof. Ini dari Iya. Putri Damayanti, Fitri Damayanti. Kepada Ibu Siti Damayanti, kan saya sudah beritahukan kesehatan itu di atas segala-galanya. Jadi kalau matanya udah nggak kuat, beritahu aja ke gurunya, Bu, mata saya udah perih nih, udah sakit sekali. Beritahu, ya. Jadi anak tertentu dia tidak bisa melihat screen ini terlalu lama, ya. Tidak kuat dia, ya. Jadi kesehatan mata itu sangat penting. Bayangkan kalau mata kita mempunyai nantinya mempunyai kekurangan lalu tidak bisa melihat dengan baik, gitu ya. Jadi saya kepada pertanyaan efek negatif untuk kesehatan mata, istirahatkan mata itu, disuruh memejamkan aja sementara, ya, istirahat, oke? Ya, ini dari Ibu Indra Saraswati. Mohon izin bertanya, mengingat PJJ ini sudah lama berlangsung nih Pak Prof, sudah hampir kurang lebih 9 bulan, di mana anak-anak sudah mulai jenuh dan tidak semangat lagi mengikuti online. Nah ini bagaimana kami sebagai orang tua bisa menjaga semangat anak untuk tetap mengikuti PJJ? Ini pertanyaan sering banget, kerap kali sering ditanyakan ke kami ini. Sehingga orang tua bisa juga mengetahui kalau si anak bosan itu bagaimana untuk mengatasinya. Seperti itu Pak Prof. Ini menarik ya. Sangat menarik. PJJ menjadi tidak semangat, jenuh dan bosan. Aneh ya, kalau sama suami istri itu kita bosan apa enggak? Sama guru-guru itu bosan apa enggak? Iya, tuh Pak Joko Priambodo ketawa tuh, Pak Joko. Ya, Pak Joko bosan enggak sama istrinya? Ya, jadi kata bosan dan jenuh, tidak semangat, ini orang ini memerlukan istirahat. 1. 2, memerlukan kegiatan yang bervariasi, ya. Apa salahnya guru matematika itu sesudah anak-anak bosan dan jenuh, lalu guru matematikanya menari, iya, menari, ya. Dari pileleyan, sapu nyere, pegat simpan. Abi bosan nyangges atuh istirahat baik. Iya. Oke, aduh luar biasa. Jadi ya gitu ya Pak Prof ya. Jadi memang kita juga sebagai orang tua juga harus benar-benar bisa jeli ya untuk melihat si anak bosan apa yang harus dilakukan gitu ya, istirahat gitu. Iya. Kemudian ini ya Pak Prof dari ini rata-rata ibu nih. Oh ini ada Alinto Siahaan. Pak Prof, apakah semua sekolah khususnya SD Kesatuan sudah siap untuk sekolah semester genap ini? Wah, ini kok pertanyaannya ke Pak Prof ya? Ini seharusnya ke apa ya, ke orang tua atau ke pihak sekolah ini? Enggak, saya bisa jawab. Oh, oke, Pak Prof, silakan. Horas. Horas. Pak Alinto Siahaan. Iya. Horas. Bagaimana semester genap ini kita siap atau tidak? Jangan nggak percaya. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi makhluk yang selalu kurang siap. Saya nggak siap loh untuk meninggal.
Tapi saya tahu bahwa nanti pada suatu saat saya meninggal. Tanya sama Pak Joko Priambodo, dia siap nggak menghadapi istri yang marah-marah aja? Nggak akan siap. Istrinya juga siap nggak menghadapi Pak Joko Priambodo yang kesel aja? Mungkin juga nggak siap. Karena itu hidup ini harus siap menghadapi tantangan. Caranya bagaimana? Tuhan mengatakan sabar. Sabar itu isinya 5. Orang yang berilmu biasanya sabar. Yang goblok itu nggak sabar. Ya. Nomor 2, orang yang sabar itu dia mempunyai beberapa alternatif menyelesaikan masalah. Kalau nggak gini gitu, mungkin kalau nggak gitu gini, kalau nggak gini gitu. Lalu yang ketiga, orang yang sabar itu banyak temannya. Dia telepon ke sini, kamu punya masalah ini apa enggak? Oh iya, sama aja. Oh, kalau gitu sama ya. Nah, yang keempat, orang yang sabar itu adalah orang yang istirahatnya cukup. Kalau orang istirahatnya nggak cukup, biasanya nggak sabar. Ya, karena ya udah capek aja. Nah, yang terakhir, orang sabar itu segala-gala pasrah kepada Tuhan. Sudah, nanti Tuhan yang menyelesaikan. Itu, ya. Oke, baik. Oke, Bu Betty Derniati bisa langsung, silakan. Bu Betty Derniati, langsung dari mana instansinya, Bu? Langsung komunikasi dengan Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Betty. Lanjut, Bu Betty. Terima kasih, Pak Prof. Sebelumnya, saya mau bertanya, bagaimana agar kita menyampaikan dan mendampingi anak-anak dalam pembelajaran daring, supaya anak-anak itu lebih semangat dan menyenangkan dalam menerima pembelajaran, dan percaya diri pada saat tatap muka dengan guru. Karena pada saat daring biasanya saya menemukan kebanyakan siswa-siswi atau anak, termasuk anak saya, mematikan kamera pada saat meet ya, atau Zoom meeting. Terima kasih Pak Prof. Ya, Ibu Betty Derniati, bagaimana mempertahankan supaya semangat? Supaya semangat itu artinya supaya tidak bosan, supaya tidak jenuh. Karena itu harus bervariasi. Ya. Ibu Betty Derniati ini guru apa? Bu Betty, guru apa? Ditanya oleh Pak Prof. Mengajar di mana? Saya mengajar di SDIT Al-Yasmin. Kebetulan saya mengajar termasuk guru umum ya. Guru umum. Mengajar semua pembelajaran. Pak Prof. Ya, guru umum kan? Betul. Di SD kan? Betul. Tahu Bu, SD itu artinya sekolah dasar. Kalau dasarnya tidak kuat, SMP-nya ambruk, SMA-nya ambruk. Nah, yang Ibu tanyakan supaya semangat bagaimana? Supaya semangat, Ibu jangan monoton. Monoton itu begitu-begitu aja. Sekali-sekali dengan sajak. Ibu Betty bersajak. Ya. Jangan mengalah kepada corona. Kita akan hantam pakai semangat semuanya. Coronanya lari. Begitu. Ya, jadi itu supaya semangat. Anak-anak jangan di-mute. Sebab kalau di-mute, nggak bisa dengar. Ada apa-apa. Ya begitu ya. Oke. Baik Ibu. Mohon maaf. Baik Pak Prof, ini mungkin satu nih kayaknya yang bisa mau komunikasi dengan Pak Prof, Ibu Suci Nugraheni. Silakan Ibu Suci dan perkenalkan diri dari instansi mana.
Silakan. Ibu boleh ya, ini yang terakhir ya. Boleh, ini yang terakhir Pak Prof. Kebetulan ini yang terakhir Pak Prof. Sudah. Silakan, Bu Suci langsung. Halo. Halo. Ya, silakan Bu Suci, Ya. langsung ya, Pak Ibu, Prof. terima kasih atas kesempatannya. Saya Suci, saya orang tua murid dari dua anak saya, Tabita dan Ben di SD Kesatuan. Terima kasih sekali SD Kesatuan sudah memberikan pendidikan secara daring ini lebih efektif selama 2 jam. Gitu. Karena yang saya alami, kebetulan kan saya bekerja ya, Bu, Bapak. Jadi kebetulan ada partner saya, suami saya mau bantu selama 2 jam itu untuk mendampingi anak-anak saya ini belajar. Mungkin juga kesulitan beberapa orang tua murid yang lain juga mengalami kesulitan yang sama. Bahkan mungkin tingkat stresnya juga agak lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Ya mungkin yang setelah pembelajaran Bapak tadi, Pak Profesor tadi kan sudah memberikan bahwa kembali lagi membutuhkan kesabaran dan kita harus menerima kondisi ini dulu supaya nanti bisa mendampingi anak-anak dengan lebih baik. Dan mungkin juga Prof, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua di luar pendidikan yang sudah kita dapatkan dari sekolah untuk anak-anak ini, supaya anak-anak itu tidak mengalami tingkat stres yang tinggi gitu. Takutnya stresnya kita berimbas ke anak-anak secara tidak sadar seperti itu. Itu aja sih, Profesor. Ya. Terima kasih. Intinya bagaimana mendampingi anak-anak lebih baik. Ya. Nomor 1, mendampingi anak supaya lebih baik. Ibu jangan kayak jadi polisi. Ayo. Jangan kayak polisi. Tapi ibu harus kayak sahabat. Nah, kalau dia bilang, Mama. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Ya. Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu, mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Pak Prof. Arif Rahman. Kita doakan semoga beliau selalu sehat. Amin. Tetap eksis dalam upaya seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Pak Prof. Sehat selalu Pak Prof ya. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu. Ibu, terima kasih tadi yang maaf Ibu siapa? Terima kasih. Ya, bukan. Ibu Yunita. Ya. Terima kasih Prof. Arif atas waktunya. Ya, oke. Iya, terima kasih. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Prof. Sebelum saya serahkan kepada MC Mbak Naomi, ada beberapa hal ya yang perlu kita pertajam atau perlu di underline, bahwa dari paparan Pak Prof tadi intinya memang orang tua, guru dalam memberikan pelayanan pendidikan atau pelayanan pembelajaran selama BDR ini perlu dilakukan dengan cinta, gitu ya. Jadi komunikasi, kolaborasi antara sekolah, guru maupun dengan orang tua itu perlu dilakukan, gitu ya, karena itu yang utama. Dan juga satu lagi, sebenarnya janganlah terbebankan dengan ketuntasan kurikulum, karena memang berdasarkan dari imbauan pemerintah pun juga berikanlah proses pembelajaran yang bermakna, kemudian juga didik untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup, di mana kedepannya agar mereka bisa survive untuk menghadapi hidup mereka, kemudian juga untuk menghadapi masa pandemi ini. Kemudian juga jangan lupa kepada para bapak dan ibu guru untuk terus memberikan feedback, motivasi, apresiasi dari hasil pekerjaan peserta didik kita dalam bentuk apapun, karena itu adalah yang terpenting.
Gitu. Mbak, Lakukanlah saya ya, Pak Prof. saya mau pamit dulu karena saya harus Oh ya, masuk baik. ke daring lain. Silakan. Ya, I want to Silakan Pak thank. Prof, silakan. Ya, I terima want to kasih, thank. Prof. Silakan Pak Prof. I want to thank Profesor Dr. Mewita Budi Harsana, and I hope you success. Okay. Thank you, Assalamualaikum. Prof. Arif. Thank you so You much. too, sir. Thank you Most so much. welcome. Most It's an welcome. honor to have you today. Okay. Yeah. Thank you so much Pak Prof. Ya, sama-sama. Okay, Assalamualaikum. stay safe. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Stay safe and healthy Pak Prof. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada 21. Ini 21 karakter yang perlu dikembangkan berdasarkan dari paparan Pak Prof. Di mana salah satunya itu adalah ya tentu takwa, yakin kepada Tuhan, kemudian semangat kerja kerasnya, berpikir luas dan terbuka, berusaha untuk sanggup bekerja dan bertanggung jawab dan lain sebagainya. Sehingga harapannya nanti untuk untuk agar mereka itu bisa menjadi benar-benar sebagai individu yang kuat itu dalam melaksanakan pembelajarannya harus diberi sentuhan feeling and then iman, kemudian brain ya gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang memang harus diberikan selama proses pembelajaran. Orang tua harus memiliki sense harus sensitif gitu melihat kondisi anak-anaknya di rumah, kemudian tidak bisa untuk tidak peduli karena memang orang tua harus memperhatikan bagaimana pada saat anak itu bosan apa yang harus dilakukan orang tua. Kemudian juga guru pun juga sama, harus bisa melihat bagaimana ketika anak jenuh kemudian sudah malas untuk mengerjakan tugas, ya apa yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua begitu. Jadi benar-benar harus bisa melihat itu dan harus jeli. Sekali Bu Lada. Sehingga harapannya memang nanti ya halo jelas Bapak Ibu? Ya. Jelas Bapak Ibu ya? Ya, oke. Kesimpulannya mudah-mudahan dari yang disampaikan oleh Pak Prof. Arif Rahman ini bisa membekali atau bisa membuka mindset, pemikiran dan hati Bapak dan Ibu guru, orang tua untuk bahwa bimbinglah, didiklah anak-anak kita dengan cinta, dengan kebahagiaan dan dengan senyum pastinya. Begitu Bapak Ibu, saya Lani Anggraini selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Yayasan Kesatuan Bogor yang memang sangat concern sekali dan peka terhadap apa yang terjadi di masa pandemi ini sehingga bisa melaksanakan webinar yang luar biasa ini, terutama khususnya kepada Prof. Mewita, kemudian Bapak Joko Priambodo selaku Kepala Sekolah SD dan beserta jajarannya semua. Jadi mohon maaf ya, jadi memang jika ada hal-hal yang kurang berkenan dimaafkan, mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Dan closing statement dari saya, tetap semangat Bapak dan Ibu, lakukanlah apa yang bisa Bapak Ibu lakukan, jangan menjadi beban dan jangan stres, paling utama jangan stres gitu. Kalau Bapak Ibu guru orang tua stres, anak-anak bagaimana nasibnya begitu ya. Tetap semangat, toh tidak ada tuntutan yang memberatkan dari pemerintah. Gitu intinya, lakukan kurikulum yang memang sudah disusun oleh sekolah. Gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Naomi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Yayasan Kesatuan. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Lani, terima kasih sudah memoderatori webinar kita pada hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu kita dapat banyak informasi bagaimana mendidik anak dengan hati di masa pandemi. Pemaparan materi sudah selesai, sudah disampaikan, tapi jangan kemana-mana dulu karena Sekolah Kesatuan Bogor akan memberikan merchandise untuk 5 peserta yang beruntung dan akan diumumkan di Instagram Sekolah Kesatuan Bogor. Untuk para peserta webinar hari ini, jangan lupa untuk follow Instagram Sekolah Kesatuan Bogor. Kami menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa pendaftaran untuk tahun ajaran baru Sekolah Kesatuan Bogor sudah dibuka. Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan Ananda tercinta
Dan untuk informasi kegiatan yang dilakukan peserta didik Sekolah Kesatuan Bogor, Bapak Ibu silakan mengunjungi website Sekolah Kesatuan Bogor dan media sosial kami, Instagram Sekolah Kesatuan Bogor, kanal YouTube kami Sekolah Kesatuan Bogor Official, atau untuk lebih detail, Bapak Ibu bisa menghubungi kontak marketing Sekolah Kesatuan yang ada di e-brosur webinar hari ini. Kami juga ingin menginformasikan di kolom live chat Bapak Ibu bisa mengisi e-survey untuk mendapatkan e-sertifikat dan materi webinar pada hari ini. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang bergabung di webinar Mendidik Anak dengan Hati di Masa Pandemi. Saya akan menutup acara ini. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa dan terima kasih.